Halo halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda, ini di hari Jumat, mudah-mudahan Jumat barokah kali ini dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang-bincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Ersbunu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Ini Mas Hersu kayaknya cerah ceria nih hari ini nih. Insya Allah, sudah mulai lebih sehat ya kan begitu ya. Dan jadi kita harus tetap semangat begitu, apalagi menghadapi akhir pekan. Kalau saya sih nggak ada akhir pekan, sama aja lah akhir pekan atau tidak. Oke, bukan curhat ya, ini tetap semangat. Oke, Mbak Gi, Semangat. topiknya apa saja Mbak ini yang menarik untuk kita bahas? Iya, Mas Hersu ini menarik ya. Sebetulnya sudah dari sejak berapa hari yang lalu Hmm, begitu Pak KSP Muldoko yaitu mengirimkan memo semacam memo gitu Mas Hersu kepada Mensesnek Pratikno begitu agar segera mempercepat keluarnya Kepres gitu. hmm. Jadi Kepres ini kan tengah disusun menurut Pak Jokowi ketika itu. Dan tapi apakah yang akan menandatangani Pak Jokowi ataukah Prabowo itu kan kata Pak Jokowi nanti melihat Iya. perkembangan. Hmm, hmm, hmm. Iya, tapi kenapa kok nyusul-nyusul gitu ya Pak Muldoko ini? Alasannya adalah supaya Prabowo itu bisa dilantik di IKN. Nah, apakah Pak Prabowo-nya sendiri juga memang ingin dilantiknya di IKN atau di Senayan, Mulai, di DPR nah, Jakarta? ini Gitu. mulai kere-keran ini namanya istana itu kalau orang yang nyebutnya itu Mbak Gi ya. Ini menarik tetap soal istana, soal IKN ini menarik karena kelihatannya Pak Jokowi juga akan benar-benar melakukan sidang kabinet di sana ya Mbak Agi ya, karena tanggal Mhm. 28 beliau akan melakukan kunjungan ke sana dan katanya tanggal 30 ya Mbak Agi sidang kabinetnya. Kalau kalau tanggal 30 itu berarti kan ya berarti langsung nginep itu Pak Jokowi, nggak langsung pulang. Nah, itu sementara para menteri sudah harus mulai siap-siap juga gitu ya Mbak Agi. Itu nanti kita akan bahas dan juga soal cerita alasan kenapa bandaranya molor dan sebagainya gitu, itu nanti kita bahas karena sebelumnya disebut karena hujan, sekarang karena ransomware gitu ya, soal PDNS ya, PDS ya itu. Mhm. Nah itu menarik untuk kita bahas ya. Saya kira dua topik itu aja udah panjang banget ya Mbak Agi ya. Iya, iya. Tapi ada lagi yang menarik hari ini Mas Hersu baru muncul, Betul. yaitu pernyataan dari Sekjen PBNU Oh Saifullah PBNU. Yusuf Ya ya gitu. ya. Dan katanya dia akan membentuk tim 5 seperti itu ya katanya. Kita belum tahu Pansus dia susunannya. nyebutnya, pansus kayak apa? Ya, Saya pikir tadinya apa? Loh, pansus apa? Apa gara-gara Yakult Khalil Qomas di pansus haji kasus kan. angket hak angket haji apa giliran PBNU membuat hak angket terhadap Muhaimin gitu. Oh, ternyata tim 5 maksudnya pansus itu ya. Iya, tim 5 pansus tersebut yang kemudian itu akan digunakan untuk merebut begitu atau mengambil alih PKB begitu untuk kembali supaya kembali kepada PBNU Oh, begitu. aneh dia Jadi padahal katanya iya. jangan nggak boleh bawa NU ke urusan politik kata ketua umumnya, Mbak. Iya betul. Padahal kan ketika Pilpres kemarin, ketika Caimin itu menjadi wakil dari Anies menjadi cawapres Hmm. untuk 01 ya Satu. Mas Hersul, dia mengatakan bahwa itu bukan wakil dari NU, itu bukan wakil dari PBNU. Jadi harus dipisahkan begitu. Dan antara PKB dengan PBNU itu berbeda. Itu ini adalah organisasi massa, itu adalah organisasi politik. Jadi tidak saling berhubungan begitu, berjalan sendiri. Tapi kenapa sekarang ingin agar PKB itu kembali kepada PBNU karena menganggap bahwa PBNU lah yang mendirikan PKB begitu menurut sejarahnya dan dia menganggap bahwa elit-elit di PKB ini sudah keluar jalur begitu Mas Yesu Hmm. dan kita ingat beberapa hari terakhir ini pada saat harlah PKB yang disertai juga dengan Mukernas pada hari Selasa yang lalu itu memang sempat viral ya pernyataan Caimin begitu yang dia mengatakan itu di hadapan para pengurus partai lain yang diundang para ketua umum partai dan dia mengatakan bahwa amburadulnya begitu ya penyelenggaraan haji kemarin dan kemudian Yakut yaitu Menteri Agama begitu marah pada kritik-kritik yang di apa lontarkan kepada yang ditujukan kepada dirinya begitu dan dia juga menyinggung soal bagaimana pelaksanaan haji yang tidak mulus yang tidak baik sehingga terpaksa harus dilakukan pansus dan begitu juga ada sebuah video yang viral begitu ya Mas Hersu ketika itu yang ketika hadirin semuanya terbahak-bahak karena Caimin mengatakan bahwa ketua dari PBNU begitu ya itu masih Marzuki Mustamar yaitu adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar yaitu mantan ketua PBNU di Jawa Timur yang dipecat ketika itu pada kontestasi Pilpres yang lalu kan Mas Hersu yang rasa hormat, bangga dan syukur atas prestasi yang telah
sahabat-sahabat pengurus berikan kepada perjuangan untuk mewujudkan PKB yang kuat, yang kokoh, yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih terkhusus Kiai Imam Jazuli yang 7 tahun gak pernah keluar pesantren. Hari ini hadiah spesial buat saya. Berkenan rawuh hadir di sini. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagi nanti. Cuma tanda tangan ngono gampang. Kabarnya begitu ya, karena menolak Alfard dan juga menolak uang 8 miliar begitu supaya kemudian mendukung calon tertentu, calon lain begitu kan. Sementara kita tahu bahwa Marzuki Mustamar ini mendukung Caimin dan juga Anies. Dan di situ ada hadir juga pada harlah tersebut Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan Caimin mengatakan ya kalau menurut dia ketuanya itu masih Marzuki Mustamar gitu ya. Kalau tidak ada suratnya nanti saya bikinkan suratnya, itu gampang gitu. Itu semuanya terbuka begitu. Jadi itu mungkin Mas Hersyu, nuansa-nuansa itu yang kemudian diambil dengan sangat serius begitu ya, dan dianggap sebagai sudah melenceng begitu. Ya, ini udah mulai panjang, mau diterusin NU atau kita balik dulu? Boleh saja ya, boleh saja kita langsung teruskan dengan soal NU ini Mas Hersyu. Jadi kalau Mas Hersyu sendiri melihat bagaimana ini ya? Ini sebenarnya kan masih bersaudara juga ya Mas Hersyu antara ini kan, kalau saya nyebutnya itu ya kayak ini kayak perang Baratayuda gitu. Perang Baratayuda kan perang saudara sebenarnya antara Pandawa dan Kurawa dan Astina gitu. Mereka kan masih sepupuan juga gitu, sama Caimin dengan Yusuf sepupuan, dengan Yeni Wahid dan lain-lain juga sepupuan. Nah, tapi sekarang ini kan PBNU itu memang beda dengan PBNU di eranya Said Agil Syirat ya, yang sangat pada waktu itu hubungan dengan PKB itu sangat dekat, sangat akrab banget begitu ya. Nah, kalau sekarang ini memang berbeda kubu kan, Ketua Umum PBNU Yaya Stakuf ini kan juru bicaranya Gus Dur gitu ya. Terus kemudian Saifullah Yusuf itu juga keponakan Gus Dur, dan itu pasti beda, pilihan politiknya beda dengan Caimin gitu. Sementara Yeni Wahid jelas udah berkali-kali dia coba mengambil alih kembali PKB dari Muhaimin, juga nggak berhasil. Sementara Yeni sekarang juga ada di PBNU gitu. Jadi makanya tuh saya bertanya-tanya loh, katanya NU nggak boleh dibawa-bawa ke ranah politik, nggak dikaitkan lah. Kalau sekarang punya sekjennya sendiri yang mau mengambil alih PKB kan berarti langsung masuk ke arena politik, walaupun kita tahu pernyataan PBNU, bukan PBNU-nya ya, terutama sekjen PBNU itu pada Pilpres kemarin, pemilu yang kemarin itu juga jelas banget berpihaknya kepada siapa, juga jelas banget kan, itu jelas masalah itu kaitannya dengan politik. Begitu juga dengan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, yang itu kan juga dia pengurus NU juga kan begitu, dan dia juga pilihan politiknya juga jelas. Jadi memang rada ambivalen lah dalam hal ini gitu. Saya kira itu cuma semacam justifikasi sajalah begitu. Jadi ini lebih pada ya, kalau ngomong bahwa PKB itu punya NU, ya nggak apa-apa, bicaranya nggak ada yang salah juga kok gitu. Itu tapi persoalannya kan sekarang PKB di bawah Caimin itu nggak bisa dikendalikan oleh PBNU gitu. Ya, apalagi kalau kita melihat kesuksesan Caimin dalam membawa PKB pada saat Pilpres kemarin ya. Dari sebelumnya berapa sih Mas Hersyu? 7% ya, tahun 2019 perolehan untuk partai kalau tidak salah segitu. Yang kemarin kan 10,6% ya, atau sekitar 16 juta lebih lah, 16.115.000 kalau tidak salah ya, sesudah di bawahnya Gerindra begitu kan, nomor 4 ya Mas Hersyu. Nah, ini tentu merupakan suatu banyak, Mbak. Kursi parlemennya juga naik tinggi, dan kemudian di Jakarta ini yang paling penting, dia pecah telur. Itu dua kursi untuk DPR RI loh, nggak tanggung-tanggung, nggak pernah itu PKB itu dapat di Jakarta, dia tahun ini dapat 2. Kemudian di DPRD Jakarta naik 2 kali lipat, dari 5 kursi jadi 10 kursi. Jadi memang dahsyat. Jadi kalau dibilang bahwa ini gara-gara nggak nurut PBNU pilihan presidennya, sebenarnya salah juga, betul loh, presidennya salah, kalah. Tapi secara elektoral partai politiknya lagi menang banyak nih PKB gitu. Iya, betul sekali. Jadi saya juga melihat ini Mas Hersyu, yang ada di
media sosial ya. Ini kan baru saja siang ini berita ini muncul begitu, dan kemudian juga kalau saya melihat dari daripada beberapa media sosial, kalau seandainya mereka memiliki akun medsos itu kan memang kita bisa melihat ya kecenderungannya para followernya itu siapa. Saya mengambil ini postingan dari Kompas saja yang followernya ini sebenarnya kalau untuk PBNU sebelumnya itu lebih kepada kecenderungannya untuk membela Yakult, seringnya seperti itu begitu ya, untuk berbagai kasus di Pilpres begitu juga banyak yang kecenderungannya kepada 02. Tapi ketika ini berita ini dimunculkan begitu oleh Kompas, ini saya lihat di X ya, di Twitter Kompas dengan judul PKB Caimin dianggap melenceng, PBNU akan bentuk tim 5. Ini ternyata banyak sekali yang kemudian bertanya-tanya, heran dan juga kecewa dan juga marah, dan banyak yang tertawa geli juga Mas Hersu dengan tingkah ini. Mereka mengatakan antara lain seperti ini, PBNU kok ikut campur urusan internal parpol begitu. Padahal PKB Caimin bikin prestasi pileg tertinggi. Udah dapat modal tambang, permainan dimulai begitu. Udah dapat modal tambang, permainan dimulai. Dia mengatakan tetap di hati Caimin now, ini sambil menyebut Caimin ya, akunnya dia. Ketua PBNU itu Kiai Haji Guru Marzuki Mustamar. Ini dia menyinggung pada saat perkataan Caimin pada saat kemarin harlah ke-26 PKB yang mengatakan bahwa ketua PBNU tetaplah Marzuki Mustamar yang sesungguhnya dipecat oleh PBNU. Kemudian ada juga yang mengatakan ketika DPP PKB Mustamar bukannya ketua PBNU Jawa Timur ya, dia dipecatnya dari dari PBNU Jawa Timur. Dia dipecat dari PBNU Jawa Timur, dan kemudian bahkan pada aksi di JIS juga saya lihat dia datang tertawa-tawa begitu ya bersama rombongan begitu. Jadi setelah dipecat itu pun masih tetap maju begitu, karena ini kan salah satu tuduhannya bahwa dia dipecat itu adalah karena seperti membangkang lah begitu Mas Hersu ya, karena dia terang-terangan begitu ketika itu sebagian besar bahkan yang di atas begitu dari Yahya Stakufnya pun begitu, dari Saifullah Yusufnya pun sudah mengarahkan kepada 02, sementara Kiai Haji Marzuki Mustamar ini kan tetap dia berpihak kepada 01 begitu. Terus ini kemudian ada yang mengatakan seperti ini, melenceng gimana? Justru Pak Caimin sudah berada on the track. Calon dari PKB cawapres dibilang PKB bukan NU, tapi sekarang beda lagi, NU, kocak sih begitu. Jadi memang pada waktu itu dikatakan bahwa calon dari PKI itu bukan NU begitu. Jadi agar masyarakat NU itu tidak memilih Caimin begitu ya. Tapi sekarang dianggap sebagai NU sehingga mau diambil gitu PKB-nya. Masih banyak lagi. Ada juga yang seperti ini nakal Mas Hersuni, unik. Yang ketemu Israel kemarin masukin ke tim 5 katanya. Dia usul supaya yang kemarin ke Israel dimasukin ke tim 5. Terus ada yang mengatakan umat tuh diurusin, bukan ngurus parpol. PKB juga suaranya kemarin melesat naik kok. Ini masih panjang lagi ya. Ini kelakuannya itu memang gitu. Ampun. Oke, saya kira sebenarnya kalau ditanya pasti ini ya motifnya itu tadi lah, kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya, dan nantinya kan kalau sekarang ini, padahal kan sekarang ini sendiri PKB juga kelihatannya akan masuk ke gerbong pemerintah kan ya Mbak Agi ya, tanda-tandanya ya, walaupun dia kalah dalam Pilpres kan, tapi dia akan masuk ke gerbong pemerintahnya Prabowo gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada poinnya juga ini nanti kalau kemudian PBNU mengambil alih terus kemudian menyatakan, dan PKB menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, kan Caimin juga sudah melakukan hal yang sama gitu. Iya, memang ada juga yang menilai seperti itu Mas Hersu. Wah, jangan-jangan ini sebagai tekanan. Jadi bentuk untuk mengambil alih PKB ke PBN itu sebagai tekanan bahwa supaya PKB ini segera bergabung kepada pemerintah begitu. Karena memang PBNU ini kan pro kepada Pak Jokowi dan juga pro kepada Pak Prabowo Gibran begitu. Nah, karena pada saat harlah kemarin itu kan memang disinggung oleh Dasko yang mewakili Pak Prabowo ya, yang pergi ke luar negeri, sehingga yang datang ke harlah diwakili oleh ketua harian DPP Gerindra yaitu Ahmad Dasko, dan dia mengajak PKB untuk segera bergabung dengan pemerintah, dan PKB mengatakan ya jangan PKB, Nasdem sajalah yang diajak, PKS itu juga diajak, dia bilang begitu kan. Terus kemudian PKS juga mengatakan ajak-ajaklah PKS seperti itu. Jadi memang suasananya itu sangat cair kalau saya lihat videonya Mas Hersu, dan mereka semua tertawa-tawa dengan saling sindiran-sindiran yang seperti itu. Jadi walaupun kecenderungannya kita lihat PKB ini kan selalu masuk di pemerintahan, masuk ke dalam kabinet gitu ya. Tapi kita lihat sampai sekarang memang belum ada ketegasan dari Caimin gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi ini sebagai semacam dorongan, ada yang melihat seperti itu, atau semacam tekanan begitu supaya dia segera bergabung dengan pemerintah, karena saat ini PKB pun sepertinya kan kecenderungannya itu sudah untuk Jakarta, untuk pilkada itu akan
sudah terlihat gitu ya kedekatannya di bawah percakapan itu adalah dengan Anies begitu. Jadi cuman tinggal kalau beberapa pengamat mengatakan ini tinggal deklarasi saja karena sepertinya Nasdem sudah bergabung, kemudian PKB dan bahkan PDIP pun yang tadinya misalnya Ahok mengatakan pada sebuah wawancara mengatakan bahwa tidak mungkin kalau PDIP itu akan mencalonkan Anies karena ada sejarahnya. Tapi ternyata petinggi-petinggi atau politisi PDIP yang lain tetap mengatakan pembicaraan masih terus berlangsung dengan Anies. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi memang ini nuansanya sangat luas, lebar sekali Mas Hersu. Ya kan, dan kita ingat kan tidak lama setelah diumumkan ditetapkan menjadi presiden terpilih kan Pak Prabowo juga datang ke PKB gitu kan itu. Jadi ya sebenarnya itu udah clear lah soal itu. Tapi saya kira ini kan bagaimanapun juga partai politik itu kan dalam tanda petik ini tambang yang lain Mbak gitu ya. bukan tambang batu bara tapi tambang emas yang lain ini saya kira kan. Tetap saja itu resourcesnya, sumber dayanya kan justru yang paling besar itu di partai politik, apalagi kalau kemudian dia suaranya menang banyak ya resourcesnya akan semakin besar juga. Saya kira itulah kalau kita lihat cari-cari motifnya, walaupun ada juga yang dalam tanda petik seperti pilihan ideologis seperti misalnya keluarga Gus Dur yang merasa ini kan bagaimanapun yang mendirikan kan Gus Dur, jadi harus kembali pada ahli warisnya Gus Dur. Sementara Caimin walaupun masih keponakan Gus Dur kan dianggap sudah berkhianat. Kira-kira ada juga nuansa seperti itu Mbak Agi. Oke, kita pindah ya ke saya sih lebih tertarik soal Pak Muldoko dan Sekap dan juga Pak Jokowi kan sebenarnya saya kira soal kepres atau perpres ini, kerpres ya ini soal pemindahan kepres ya. Kepresnya ini kan soal ini pemindahan ibu kota ini kan tergantung pada Jokowi kan, bukannya pada Pak Pratik. Kalau Pak Pratik itu kan tinggal turut begitu Pak Jokowi perintahkan bikin kepresnya, saya kira dalam 5 menit juga jadi barang itu kan gitu. Tapi kan Pak Jokowi sendiri yang kelihatannya masih juga gamang karena pasti Pak Jokowi juga tahu konsekuensi dari kalau dipaksakan pindah ibu kota itu dan kemudian ternyata ibu kotanya belum siap, itu kan jadi konsekuensinya berat loh itu kalau kepresnya sudah ada itu kan. Nah makanya kemudian dia gantung kan, bisa di zaman di masanya dia, bisa Pak Jokowi. Nah yang menjadi pertanyaan kenapa Pak Muldoko kemudian mendesak Pak Tekno dan kemudian dia ingin agar pelantikan dilakukan di IKN dengan adanya kepres itu, karena memang menurut undang-undang seorang kepala negara itu seorang presiden itu dilantik di ibu kota negara. Jadi ya memang harus di IKN kalau sudah kepresnya belum sudah keluar. Tapi kalau belum ya nggak boleh dilakukan di IKN. Jadi harus tetap di Jakarta karena secara hukum masih ibu kota negara itu ya masih di Jakarta kan gitu Mbak Agi. Ini menurut saya itu menarik. Apa sesungguhnya masa iya Pak Muldoko nggak tahu bahwa itu bahwa itu maunya Pak Jokowi gitu. Karena gini ya, walaupun disebut kepala staf presiden gitu ya, tapi sebenarnya memang yang lebih dekat dengan presiden itu ya Menteri Sekretaris Negara ya dalam hal ini ya, bukan Pak Muldoko. Pak Muldoko itu dulunya kan dibayangkan kalau kayak di Amerika di White House itu West Wing gitu ya Mbak ya, itu semacam think-nya dari presiden Amerika, tapi perannya ya anggarannya juga kecil kan KSP itu, jadi ini jabatannya keren tapi kemenangannya nggak besar gitu KSP itu. Iya, kalau kita lihat film All the President Men gitu ya, yang Martin Sheen ketika itu yang membintangi Mas Herssu ya, ini ya seperti West Wing memang betul. Tapi kita juga melihat ya Mas Herssu, kalau Pak Jokowi itu mengatakan, Pak Menteri PUPR Pak Basuki itu kan pada bulan April yang menegaskan bahwa pelantikan Prabowo itu akan dilakukan di IKN ketika itu begitu, dan kita tahu pada waktu itu kan belum mundur juga itu ketua OIKN dan kemudian wakilnya, belum ada gonjang-ganjing seperti itu, dan masih sangat optimis bahwa IKN ini baik bandara, baik listrik, air dan sebagainya masih on the track, masih on target begitu. Tapi kemudian belakangan ini kan memang terlihat betul amburadulnya ya kan. Terus kemudian Pak Jokowi akhirnya mengatakan tersebut itu bulan Juni kalau tidak salah, bahwa kepresnya itu belum ditandatangani
ditandatangani, dan itu sedikitnya 2 kali dia mengatakan itu ketika ditanya oleh media. Belum ditandatangani dan masih belum tahu, masih belum ada rencana untuk menandatangani saat ini. Jadi masih belum tahu apakah nanti akan ditandatangani oleh saya. Kalau tidak saya ya presiden yang berikutnya, yang artinya adalah Prabowo, yang artinya kalau belum ditandatangani sampai tanggal 20 Oktober ya pelantikan memang ada di Jakarta, ada di gedung DPR Senayan begitu. Dan kalau melihat nuansa dari ketika Muzani, yaitu sekjen dari Gerindra, bagaimana dia mengatakan itu sangat jelas dan to the point dan tidak mau berpanjang-panjang kalimatnya. Pokoknya dilantik di Jakarta, pokoknya di Senayan. Dia hanya mengatakan itu ketika ditanyakan alasannya, dia pokoknya dilantik di situ begitu, tanpa dia menyebut soal Kepres atau yang lainnya. Jadi kalau saya melihat nuansanya, ini keinginan Pak Prabowo, ini suara Pak Prabowo yang ingin dilantik di Jakarta begitu. Tapi apakah karena Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa tidak ada visi misi presiden, tidak ada visi misi menteri begitu, ketua lembaga dan sebagainya, dan dalam hal ini adalah termasuk KSP. Saya jadi bertanya-tanya apakah ini Pak Jokowi memang memiliki dua semacam dalam tanda kutip itu bermuka dua atau bagaimana begitu ya. Sebetulnya menyerahkan tapi sebetulnya ingin agar Pak Prabowo itu dilantik di IKN. Karena kenapa? Karena ya kita lihatlah Pak Muldoko ini kan orang banyak melihat ini sebagai bagian dari operasi Pak Jokowi begitu kan, bagian dari tangan Pak Jokowi begitu, bagaimana dia dulu kelakuannya begitu, perilakunya ketika akan mengambil alih Demokrat begitu untuk untuk menjadi ketua umum Demokrat melalui membuat KLB apa dan sebagainya. Dan sekarang kemudian dia sendiri mengatakan, ini Mas Heru, saya baca aja dari Tempo ini ya, pada Senin 22 Juli yang lalu dia mengatakan memo kepada Pak Mensesnek supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di ibu kota begitu. Jadi dia mengatakan bahwa agar segera supaya rampung segera agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih itu bisa dilakukan di IKN begitu. Nanti akan saya cek, dia mengatakan demikian. Jadi supaya dilakukan segera oleh Pak Pratikno, dan ini juga sudah mendapatkan tanggapan ya Mas Hersu, antara lain misalnya dari Gus Pardi itu dari DPR, dari Komisi 2 ya kalau tidak salah, dari PAN yang iya betul. Nah dia juga mengatakan bahwa ini membingungkan begitu ya. Jadi sebaiknya jangan membuat pernyataan-pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan apa yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai presidennya saja mengatakan demikian, dan sebagai presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo melalui sekjennya sudah mengatakan demikian juga. Nah kenapa ini masih kemudian wacananya mundur kan? Berarti ini wacananya adalah mundur bahwa diinginkan supaya Pak Prabowo dilantiknya itu di IKN. Ini ada nuansa-nuansa apa ya Mas Hersu semacam ini gitu. Ada hal-hal begitu yang sepertinya tertutup begitu. Ya. Nah, ini menarik kan ya soal pemilihan, karena bagaimana sebenarnya realitanya di IKN. Nah, mari kita bahas realitanya di IKN-nya gitu. Kan kalau tadi saya sudah mengasih pengantar soal bahwa kalau sebelumnya kan memang Dirjen Perhubungan Udara yang menyampaikan itu, yang namanya Ibu seorang wanita, saya lupa namanya itu, Ibu Endah atau siapa, lupa namanya saya Dirjen Perhubungan Udara itu kan menyatakan bahwa kelihatannya ini mereka nggak akan siap untuk kalau digunakan sebelum tanggal 17 Agustus, dan untuk backupnya itu dia akan menggunakan 2 bandara kan, satu bandara Sepinggan di Balikpapan dan satunya lagi di Samarinda. Di Samarinda kan memang sudah ada juga bandara baru gitu. Nah itu dan yang menarik kan kalau sebelumnya alasannya Menteri Perhubungannya ya pada waktu itu menyatakan bahwa hujan deras di IKN itu yang membuat mereka jadi kesulitan untuk menyiapkan bandara itu, karena dalam sebulan saja itu kan hanya 8 hari yang terang gitu, yang lainnya itu hujan terus. Mungkin nggak melibatkan Mbak Rara sih ya di situ ya gitu. Ya gitu. Tapi mungkin Mbak Rara juga nggak akan sanggup ya kalau ini, karena hujannya tiap hari sepanjang 3 bulan ya Mbak Agi ya di ya. Nah sekarang tiba-tiba alasannya PDS ya, Pusat Data Nasional ya, PNS ya, Pusat Data Nasional, sementara yang diretas itu kok baru ngomongnya sekarang ya, orang udah ribut kemarin-kemarin dan sekarang kan sudah pulih. Iya betul, seperti disebutkan Mas Hersu, ini saya googling Mas Hersu, yaitu yang menyatakan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, yaitu Maria Kristi Endah Murni, begitu. Jadi Maria, ya.
Ibu Maria sudah menyiapkan rencana cadangan. Jadi ini bahwa molor pembangunan bandara bandara internasional begitulah ya VVIP VVIP nih ya, VVIP ya. VVIP Bandara Nusantara namanya itu kalau seandainya molor maka itu akan sudah disiapkan di Bandara Sepinggan dan juga Bandara di Samarinda untuk menampung ribuan tamu tersebut begitu. Karena saat ini juga kalau saya melihat Mas itu dari unggahan-unggahan para buzzer IKN ini diam-diam IKN ada buzzernya loh. Oh Jadi ya? iya, jadi kalau saya melihat seperti ini semacam influencer begitu ya, tapi mereka tidak Katanya terkenal. ada wamen magang yang katanya jadi buzzer sekarang, buzzer IKN ada katanya. Begitu ya Mas Hersu. Jadi memang apa namanya? Kalau melihat unggahan-unggahan di YouTube aja, ini salah satu akun begitu ya, Oh salah iya satu iya iya. aplikasi begitu ya di YouTube itu banyak sekali akun-akun yang setiap hari itu dia selalu mengunggah pembangunan di IKN. Nah, seperti kita tahu berbagai unggahan juga dari masyarakat umum, ini yang ini adalah masyarakat biasa, mereka selalu mengunggah dan mengatakan ini gambar saya ambil diam-diam gitu karena memang tidak diperbolehkan mengambil gambar di sana. Kalau dulu kami yang memiliki drone itu masih bisa sekarang kan banyak sekali netizen itu yang mengkonten Mas Irsu. Kalau di daerah-daerah misalnya konten hutan, konten perjalanan, apa mereka yang memakai apa namanya rumah tapi rumah mobil begitu ya mereka bawa drone itu. Jadi ini memang sangat-sangat Apa masif itu camper gitu ya. iya, seperti fun kayak begitu. Nah, ini mereka mengatakan, bahwa kalau sekarang sudah tidak boleh pakai drone, bahkan mengambil, gambarnya pun harus dengan izin dan biasanya walaupun dengan izin ya tidak diperbolehkan, itu formalitas saja dengan izin karena memang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah mereka yang memang bertugas gitu, ditugaskan dan kemudian, pihak IKN sendiri. Nah, kalau saya lihat ini para konten kreator yang masif ada di YouTube, itu mereka memakai drone, mereka memakai kamera yang, lumayan bagus lah karena bisa mengambil itu zoomnya itu sampai long shotnya itu jauh sekali seperti itu. Nah ini artinya mereka memang diperbolehkan bahkan mereka masuk ke dalam gedung-gedung begitu Mas Hersu ini lantainya marmer dari Makassar misalnya kemudian ini memakai kusen apa ini pencahayaannya nanti hotel ini misalnya sebelah kanan itu menghadap ke arah mana yang sebelah kiri menghadap ke arah hutan yang ini menghadap ke arah istana apa dan sebagainya itu sangat masif sekali di YouTube begitu Mas Hersu jadi memang tapi ini pembangunan yang itu yang disorot memang hal-hal yang seperti itu. Sementara yang disorot oleh masyarakat itu hal yang lain yaitu soal pembangunan yang jangankan 15% sepertinya mungkin 7% atau 8% aja itu yang terjadi sekarang begitu kan Pak Jokowi mengatakan pembangunan masih 15%. Masyarakat mengatakan kalau melihat masifnya atau luasnya begitu ya sekian ribu hektar dari IKN itu dan di kawasan inti IKN-nya itu sekian hektar sepertinya itu kok tidak sampai 15%. Itu menjadi polemik Mas Irsu kalau di apa namanya? Tapi dengan by data yaitu by video begitu ya, mereka saling menjawab begitu. Jadi ini apa yang dikatakan oleh apa namanya? Oleh Kemen PUPR, oleh pejabat dari PUPR ini ya memang betul bahwa saat ini kan bandara ini dibangun dengan apa seharusnya panjangnya itu 3.000 meter begitu Mas Irsu. Tapi sekarang ini targetnya sebenarnya hanya 2.200 supaya bisa didarati oleh pesawat berbadan kecil atau narrow body begitu yang sekarang ini dipakai oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata 2.200 meter panjang landasan itu pun sepertinya sulit untuk dipenuhi karena sampai dengan bulan akhir Juni ya, sekarang masuk ke bulan Juli itu baru 60%. 60% itu kalau kita lihat panjangnya mulai dari groundbreaking tanggal 1 November 2023 sampai dengan akhir Juni baru 60%. Nah, kemudian bulan Juli dan sampai 2 minggu kemudian pada pertengahan Agustus apakah iya bisa memenuhi yang sisanya 40%? Ini kan sepertinya mustahil begitu Mas Hersu. Jadinya ya memang wajar kalau seandainya sekarang mereka merasa ada kemungkinan ini molor dan mereka mempersiapkan bandara-bandara yang lain. Tapi kalau ini dipersiapkan bandara-bandara yang lain, maka kemudian ya kita tidak tahu. Katanya tanggal 28 itu Pak Jokowi itu juga akan meresmikan jalan tol. Nah, ini jalan tol yang mana nih? Yang menghubungkan dengan Balikpapan atau yang mana begitu? Atau jalan tol kan ada sekian banyak ruas. Nah, ini ruas yang mana? Begitu Mas Hersu. Jadi memang ada juga begitu dari
apa namanya, buzzer atau itu tadi yang memotret keadaan di sana, juga yang sudah melihat bahwa sekarang ini sudah dibangun tenda-tenda dan juga panggung untuk acara 17 Agustus nanti begitu, walaupun kondisi di sana juga masih terus hujan. Dan dari PUPR sendiri juga mengatakan bahwa ada 4 pesawat yang dikerahkan untuk pesawat modifikasi cuaca, tapi ternyata itu tidak banyak berpengaruh. Ya, Pak Jokowi mengatakan jangan dipaksakan, tapi sampai pesawat dikerahkan apa dan sebagainya, ini betul-betul memang biayanya kalau saya rasa ini sangat-sangat tinggi sekali ya Mas Hersu. Ya. Kita bayangkan untuk pembangunan bandara aja seperti itu, dan kemudian nanti menteri-menteri kalau Pak Jokowi jadi tanggal 28 Juli ini ke lokasi begitu, dan kemungkinan menginap katanya sekitar 2-3 hari kabarnya, dan akan melakukan sidang kabinet pada tanggal 30 Agustus, dan hari ini kita 30 Juli. mendapat kabar bahwa 30 Juli, dan kemudian hari ini kabarnya furniture yang dipesan untuk mengisi kantor Pak Jokowi itu sudah tiba di IKN. Ini jadi semuanya seperti terburu-buru begitu, harus menghadapi tenggat waktu itu, padahal segala sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru. Ini banyak sekali juga spill dari para pekerja di sana, dan juga para pengamat juga Mas Hersu, yang mengatakan bahwa segala sesuatu kalau terburu-buru apalagi dibangun dalam kondisi seperti ini, itu malah justru nanti hasilnya dikhawatirkan tidak maksimal. Jadi uang APBN ini kan uang APBN, uang rakyat yang digunakan gitu. Oke, kalau saya sih nggak sabar menunggu Pak Jokowi untuk sidang di kabinet di IKN, Mbak, gitu, menarik, dan dipastikan karena kursinya sudah datang, berarti nggak lesehan lagi dan nggak ada alasan Pak Jokowi untuk tidak melakukan sidang kabinet lah sekarang ini ya, Mbak Agi. Karena airnya sudah ada, listriknya sudah ada, furniture-nya sudah lengkap gitu ya. Iya, dan itu tadi Mas Hersu mengatakan bahwa salah satu alasan lagi begitu kan, bahwa ini karena mundurnya pembangunan IKN begitu, karena adanya serangan ransomware sehingga proyek IKN terhambat karena faktor juga sebelumnya adalah faktor cuaca, padahal sebelumnya yang ditunjuk begitu. Ini nggak main-main loh. Ini yang mengatakan ini adalah Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muiz ya. Dia bilang bahwa gangguan pada server PDNS itu membuat lelang dan tender proyek di IKN dilakukan secara manual, sehingga praktis membuat lelang menjadi lebih lama dibanding sistem online yang dilakukan sebelumnya. Lah ini gangguannya kapan, lelangnya kapan? Ini kan sudah IKN dibangun dari sejak tahun 2020. Iya. Begitu. Dan 2023 juga lelang sudah berlangsung, dan gangguan ransomware ini kan terjadi pada bulan Juni begitu ya Mas Hersu, baru saja, dan katanya sudah berhasil diatasi juga begitu. Oke, Mbak Agi ya. Kalau saya sih enjoy saja gitu ya. Mari kita nikmati atraksi-atraksi terakhir Pak Jokowi sebelum lengser dari masa jabatannya. Ini mungkin peristiwa-peristiwa seperti yang kita saksikan pada Pak Jokowi ini nggak akan terulang lagi, mungkin sampai berapa tahun lagi, sampai 100 tahun lagi mungkin kan kita sulit. Saya ingat dari omongannya Pak Rias Rasid bahwa kita sulit mencari orang seperti Pak Jokowi ini sampai 100 atau 200 tahun lagi. Nggak ada yang senekat menjadi presiden seperti Pak Jokowi ini ya. Oke. Bagi ya kita. Lagi kalau saya lihat perkataannya almarhum Rizal Ramli Mas Hersu, dia mengatakan bahwa jangan harus waspada kepada Pak Jokowi karena di dalam kepalanya itu selalu ada rencana begitu. Jadi selesai rencana jangan pernah berhenti, itu pasti ada rencana selanjutnya. Yes, oke. Selamat menikmati. Nah, kami mohon pamit. Saya Arsbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.